Bapak, Ibu, dan rekan-rekan PKLU GBIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam bagi kita semua. Puji syukur bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita berjumpa lagi dalam SPMAB edisi pagi ini. Dan perkenalkan, saya Gio Adi Sofyan, anggota PKLU GBIB Pancaran Kasih, Depok. Mari kita awali renungan pagi ini dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 79 bait yang pertama. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk damai, sukacita, kesehatan, dan penyertaan-Mu yang sungguh nyata, sehingga pagi ini kami dapat berfellowship bersama keluarga besar Pelkat PKLU GBIB. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu, oleh karena itu kami mohon urapan kasih dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai dengan 23 menyatakan demikian. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tema renungan pagi ini adalah melayani tanpa pamrih. Rekan-rekan PKLU yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan, kalau bisa mendapat untung, mengapa harus rugi? Ungkapan ini biasa digunakan dalam dunia perdagangan sebagai suatu bentuk motivasi dalam mengupayakan dan meningkatkan keuntungan. Sayangnya, dalam konsep seperti ini juga mempengaruhi kehidupan pelayanan. Seperti dalam bacaan kita hari ini, yaitu bagaimana Gehazi memikirkan bahwa pelayanan Elisa harus diapresiasi dan dihargai dalam bentuk suatu persembahan. Pemikiran itu menggerakkan Gehazi untuk mengejar dan meminta suatu penghargaan dari Naaman. Dan hal ini tentunya bertentangan dengan Elisa yang menolong Naaman tanpa pamrih dan tanpa menuntut balasan apapun. Melalui bacaan ini, kita dapat melihat
bahwa melayani tanpa mengharapkan suatu balasan tampaknya bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi jika hal yang kita kerjakan itu memberikan suatu keberhasilan bagi orang lain. Akan tetapi Tuhan merindukan para pelayannya agar tetap melayani Tuhan tanpa mengharapkan pamrih, yaitu melayani setiap orang dengan hati tulus, melayani untuk menghadirkan keadilan Tuhan dan bukan mencari keuntungan. Jangan kita bertindak seperti Gehazi yang mencari keuntungan selama ada kesempatan. Selama bulan Pelkes, pasti tak terhitung banyaknya bantuan yang diberikan untuk menopang pelayanan dan kesaksian GBB di berbagai wilayah pos Pelkes yang ada. Terkadang pos Pelkes pun tak berdaya untuk dapat membalas semua pelayanan yang telah diberikan oleh karena keadaan ekonomi gereja yang sulit. Dan kiranya jemaat-jemaat GBB tetap setia mengerjakan panggilan dan pengutusan kita sebagai gereja yang hadir bagi saudara-saudara kita yang berada di daerah terpencil dan yang jauh dari jangkauan pembangunan pemerintah. GBB dipanggil menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan kasih Tuhan bagi dunia. GBB juga diutus untuk menolong orang yang lemah dan tak berdaya dengan segenap hati tanpa menuntut balas. Demikian renungan singkat pagi ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kembali kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 84 bait yang kedua. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pagi ini kami kembali datang kepadamu yang diiringi dengan ucapan syukur dan terima kasih atas semua berkat yang Kau berikan di sepanjang perjalanan hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sapaan melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya renungan singkat ini dapat memotivasi kami untuk bersaksi dan melayani dengan sepenuh hati kepada sesama kami. Kami mohon kekuatan dan hikmat-Mu agar kami senantiasa setia kepadamu, dan bimbinglah kami untuk tetap memiliki optimisme yang tinggi dan jangan biarkan kami menyerah dalam menjalani setiap tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon jauhkan kami dari sakit penyakit dan baharuilah semangat kami untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan mental yang prima sehingga kami dapat berperan aktif dalam membimbing keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, supaya tumbuh menjadi anak-anak yang tangguh dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan. Bersihkanlah hati kami dari segala kebencian, kemarahan, dan kealpaan, serta berikan kami suasana hati dan suasana batin kami yang selalu tenang, damai, dan penuh sukacita. Kepadamu-lah kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, karena kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami semua, dan pakailah seluruh hidup kami bersama Dewan PKL UGBB sebagai sarana untuk mewarnai dunia dengan kejujuran,
kebenaran, dan keadilan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu PKLU semuanya, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.